Pagi itu, mentari menembus tirai jendela kamar Sarah, membangunkan dirinya dengan kehangatan lembut yang selalu ia syukuri. Di sampingnya, Andi, suaminya, masih terlelap pulas, napasnya teratur dan damai. Sarah tersenyum tipis. Pemandangan ini adalah potret sempurna dari kebahagiaan yang telah ia bangun selama 10 tahun pernikahan mereka. Rumah minimalis 2 lantai mereka di pinggir kota Jakarta, dengan taman kecil yang selalu terawat rapi, adalah saksi bisu dari setiap tawa, tangis, dan impian yang mereka rajut bersama. Sarah mengusap lembut pipi Andi, merasakan kehangatan kulitnya. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana Andi, dengan senyum khasnya yang menawan dan mata coklatnya yang teduh, berhasil menaklukkan hatinya saat mereka bertemu di kampus dulu. Cinta mereka tumbuh subur, diiringi janji-janji manis tentang masa depan yang akan mereka ukir berdua. Dan benar saja, semua janji itu seolah terwujud satu persatu. Andi adalah manajer proyek yang sukses di sebuah perusahaan konstruksi ternama, sementara Sarah, seorang desainer interior lepas, menikmati fleksibilitas pekerjaannya yang memungkinkannya punya banyak waktu untuk putri semata wayang mereka, Luna. Luna, permata hati mereka, adalah pelengkap kebahagiaan itu. Gadis kecil berusia 7 tahun itu, dengan rambut ikal sebahu dan binar mata ceria yang diwarisi dari Sarah, adalah sumber kebahagiaan tak terbatas. Setiap pagi, ritual mereka tak pernah absen. Sarapan bersama, diiringi celotehan Luna tentang mimpi-mimpi konyolnya atau rencananya untuk bermain dengan tetangga. Andi akan selalu menyempatkan diri mengantar Luna ke sekolah. Terkadang bahkan Sarah ikut hanya untuk menikmati momen kebersamaan mereka bertiga di dalam mobil. Hidup terasa begitu utuh, begitu sempurna, seolah tak ada celah untuk keraguan atau kecurigaan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada melodi sumbang yang mulai mengganggu harmoni kebahagiaan Sarah. Awalnya, itu hanya nada-nada minor yang samar. Andi mulai sering pulang larut. Awalnya, ia beralasan ada proyek besar yang harus diselesaikan, klien penting dari luar kota, atau rapat mendadak yang tak bisa ditinggalkan. Sarah, dengan segala pengertiannya sebagai seorang istri, selalu menerima alasan itu. Ia akan menyiapkan makan malam, memanaskan lagi saat Andi pulang, dan menemaninya sejenak sebelum Andi tertidur kelelahan. Tapi frekuensinya semakin sering. Seminggu bisa 2 atau 3 kali. Bahkan terkadang, Andi menghilang dari rumah di akhir pekan dengan dalih harus menemani klien penting yang ingin melihat lokasi proyek. Alasan-alasan itu mulai terasa hambar di telinga Sarah. Ada sesuatu yang janggal. Bau parfum yang berbeda yang tercium samar di baju Andi, senyum lelah yang terasa dipaksakan, atau tatapan mata yang terkadang tampak kosong, seolah pikiran Andi melayang entah kemana. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanya Sarah suatu malam, saat Andi baru saja pulang dan langsung merebahkan diri di sofa, tangannya sibuk dengan ponselnya. Andi menghela napas panjang. "Baik, sayang. Hanya lelah sekali. Proyek ini benar-benar menguras energi." Ia tak menatap Sarah. Pandangannya terpaku pada layar ponselnya. Sarah mendekat, mencoba mengusap kening Andi, tapi Andi dengan cepat menghindar. "Sudah sana tidur. Kamu pasti lelah juga menungguku." Jawaban singkat itu, ditambah penolakan sentuhan, membuat hati Sarah mencelos. Ini bukan Andi yang dulu. Andi yang dulu akan langsung memeluknya erat, mencium keningnya, dan menceritakan detail harinya, betapapun lelahnya ia. Rasa curiga mulai menggerogoti pikiran Sarah, perlahan tapi pasti. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Tagihan kartu kredit Andi yang melonjak drastis, dengan transaksi yang tidak bisa ia identifikasi. Panggilan telepon yang selalu dijawab Andi di luar jangkauan pendengaran Sarah. Pesan singkat yang masuk dan langsung dihapus Andi. Setiap tanda kecil itu seperti tetesan air yang perlahan menenggelamkan perahu keyakinan Sarah. Suatu sore, saat Sarah sedang merapikan meja kerja Andi di rumah, matanya tak sengaja menangkap secari kertas yang terselip di antara tumpukan dokumen. Itu adalah struk belanja. Sarah awalnya tidak peduli, mengira itu struk belanja bulanan mereka. Tapi saat ia melihat detailnya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Tertulis jelas di sana, "Toko bayi ceria, perlengkapan bayi."
Ada daftar panjang barang-barang seperti popok bayi ukuran newborn, botol susu baru, selimut bayi, bahkan sebuah mainan Ratle. Sarah memicingkan mata. Otaknya berputar cepat. Luna sudah 7 tahun. Sudah lama sekali tidak membeli popok atau botol susu. Apalagi ukuran newborn. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin Andi membeli kado untuk rekan kerjanya yang baru melahirkan? Tapi mengapa harus dia yang membeli? Dan kenapa struk ini ada di antara dokumen kerjanya? Tanggal pada struk itu adalah 3 minggu yang lalu. Pada hari yang sama Andi bilang ada rapat dadakan di luar kota dan baru pulang esok paginya. Sarah membolak-balik struk itu dengan tangan gemetar. Di bagian bawah struk, terdapat cap toko dan alamatnya. Bukan toko bayi yang biasa mereka kunjungi saat Luna masih bayi. Toko itu berada di daerah yang cukup jauh dari kantor Andi, di wilayah Jakarta Selatan, yang setahu Sarah, Andi jarang sekali melewatinya kecuali ada janji penting di sana. Malam harinya, Sarah mencoba kembali mencari tahu. Ia memeriksa laci-laci meja Andi, laci di kamar tidur, bahkan tas kerja Andi saat ia sedang mandi. Namun, ia tidak menemukan apapun yang lebih signifikan dari struk itu. Kekecewaan melingkupi dirinya. Ia merasa seperti seorang detektif yang gagal. Beberapa hari kemudian, kecurigaan Sarah semakin menguat. Suatu sore, saat Andi sedang berada di kamar mandi, ponselnya berdering. Sarah melihatnya. Nama yang tertera di layar adalah Pak Budi, Proyek Sinar Jaya. Andi selalu mengatakan Pak Budi adalah klien pentingnya. Namun, ada kejanggalan. Notifikasi pesan singkat yang masuk di bawah nama itu. Isinya, Andi, nanti malam jadi jemput aku dan Ria. Ria. Nama itu membuat Sarah mengerutkan kening. Siapa Ria? Setahu Sarah, tidak ada nama Ria yang terkait dengan proyek Sinar Jaya atau klien-klien Andi lainnya. Rasa penasaran yang membuncah mendorong Sarah untuk membuka pesan itu. Sebuah keberanian yang entah datang dari mana. Tangannya gemetar saat menyentuh layar. Pesan itu berisi detail alamat sebuah apartemen di Jakarta Selatan, dengan jam penjemputan. Dan di bawahnya, ada pesan lain yang terkirim beberapa menit sebelumnya, dari nomor yang sama. Jangan lupa bawa hadiah untuk si kecil. Dia pasti senang. Dunia Sarah seolah berhenti berputar. Struk bayi. Nama, Ria. Apartemen. Hadiah untuk si kecil. Semua kepingan puzzle itu perlahan membentuk sebuah gambaran mengerikan di benaknya. Gambaran yang selama ini mati-matian ia singkirkan. Saat Andi keluar dari kamar mandi, ia melihat Sarah memegang ponselnya. Seketika wajah Andi memucat. "Kamu kenapa pegang ponselku, sayang?" tanyanya. Suaranya terdengar tegang. Sarah menatap Andi dengan pandangan kosong. "Siapa Ria, Mas?" tanyanya pelan, namun penuh tekanan. Andi terdiam, matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Sarah. "Oh, itu sekretaris Pak Budi. Ada urusan proyek." Lalu, "Hadiah untuk si kecil? Anak siapa, Mas?" Sarah menuntut jawaban. Suaranya mulai bergetar. Andi menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai diri. Itu anak Pak Budi. Aku diminta membantu membeli hadiah. Tadi Pak Budi terlalu sibuk." Kebohongan itu terdengar begitu meyakinkan, terlalu mulus, seolah sudah disiapkan. Namun, Sarah tahu, ini bukan tentang kebohongan Andi, tapi tentang instingnya yang berteriak bahwa semua ini salah. "Mas, aku menemukan struk belanja toko bayi di meja kerjamu. Popok newborn, botol susu, selimut bayi." Sarah menjeda, membiarkan setiap kata menancap di pikiran Andi. "Luna sudah besar, Mas. Siapa bayi itu?" Wajah Andi berubah semakin pucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Sarah, ini semua salah paham," ucapnya terbata-bata. "Salah paham bagaimana? Apa salahnya jujur, Mas?" Sarah tak lagi bisa menahan air matanya. Tangisnya pecah, bercampur dengan amarah yang mendidih. "Sayang, tenang dulu.
Andi mencoba mendekat, meraih tangan Sarah. Namun, Sarah menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Aku butuh penjelasan. Mas, siapa Ria dan siapa anak itu? Puncak kepedihan dan kemarahan Sarah mencapai titik didih. Kebahagiaan semu yang selama ini ia genggam erat, kini hancur berkeping-keping di depan matanya. Dia tahu, ini adalah awal dari badai yang akan mengubah segalanya. Malam itu, di tengah keheningan rumah yang tiba-tiba terasa begitu dingin, Sarah merasakan titik balik. Titik balik dari kehidupan yang ia kira sempurna, menuju sebuah kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah kenyataan bahwa suaminya, cinta dalam hidupnya, mungkin sedang membangun keluarga lain di belakang punggungnya. Dan ia tidak akan tinggal diam. Malam itu, setelah pertengkaran yang menyakitkan dengan Andi, Sarah tidak bisa tidur. Ribuan pertanyaan berkelebat di benaknya, memutar-mutar di setiap sudut pikirannya seperti badai yang tak kunjung reda. Siapa Ria? Siapa anak itu? Mengapa Andi berbohong? Setiap jawaban yang Andi berikan terasa seperti selimut tipis yang menutupi sebuah jurang gelap. Sarah tahu, jauh di dalam lubuk hatinya, suaminya tidak jujur. Dan rasa sakit itu bercampur dengan tekad baja untuk menemukan kebenaran, sepedih apapun itu. Pagi harinya, Andi sudah berangkat kerja saat Sarah terbangun. Tidak ada ucapan selamat pagi, tidak ada ciuman di kening seperti biasa. Hanya keheningan yang menyesakkan. Sarah memaksakan diri untuk menjalankan rutinitasnya demi Luna, berpura-pura semuanya baik-baik saja di depan putri kecilnya yang polos. Tapi di balik senyum palsunya, pikirannya sibuk menyusun strategi. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan Andi untuk berterus terang. Ia harus mencari tahu sendiri. Langkah pertama Sarah adalah mencari tahu tentang alamat apartemen yang tertera di pesan singkat di ponsel Andi. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan alamat itu di secari kertas. Ia memutuskan untuk tidak langsung mendatangi tempat itu. Naluri Sarah mengatakan, jika ia muncul di sana secara tiba-tiba, Andi akan lebih mudah mengelak atau bahkan menyerangnya balik. Ia butuh lebih banyak informasi, lebih banyak bukti. Sarah mulai menyelidiki secara diam-diam. Ia memulainya dengan mencari informasi tentang Pak Budi Proyek Sinar Jaya yang selalu Andi sebutkan. Ia membuka laptopnya dan mencari nama perusahaan konstruksi tempat Andi bekerja. Setelah beberapa kali mencari di situs web perusahaan, ia menemukan daftar proyek yang sedang berjalan, termasuk Proyek Sinar Jaya. Namun, tidak ada nama Pak Budi yang terdaftar sebagai klien atau bahkan rekan kerja. Ia mencoba mencari nama Ria di daftar karyawan, tapi hasilnya nihil. Kebohongan Andi semakin jelas terkuak. Kecurigaan Sarah semakin kuat. Ia mulai mengubah kebiasaannya. Jika dulu ia tidak pernah menyentuh ponsel Andi, kini ia menunggu kesempatan. Suatu malam, saat Andi tertidur lelap setelah mengeluh kelelahan, Sarah memberanikan diri. Dengan sangat hati-hati, ia mengambil ponsel Andi dari meja nakas. Jantungnya berdebar kencang, takut Andi terbangun. Ia membuka aplikasi perpesanan, mencari nama Ria atau nomor yang kemarin mengirim pesan. Ia menemukan sebuah kontak dengan nama Ria Sinar Terang. Ada banyak pesan di sana. Sarah menahan napas saat membaca percakapan-percakapan itu. Pesan-pesan yang penuh kemesraan, kata-kata cinta, bahkan panggilan sayang yang Andi gunakan untuk Sarah. Ada foto-foto Andi bersama seorang wanita lain, tersenyum bahagia, berpegangan tangan. Di beberapa foto, tampak seorang anak kecil, balita yang sangat mirip dengan Andi, sedang digendong oleh wanita itu. Dunia Sarah benar-benar hancur kali kedua. Bukan hanya selingkuh, tapi Andi sudah memiliki keluarga lain, seorang anak. Sakitnya lebih parah daripada ditusuk pisau. Air mata Sarah menetes deras, membasahi layar ponsel. Ia berusaha menahan isakannya agar tidak membangunkan Andi. Dengan tangan gemetar, Sarah memotret beberapa percakapan penting dan foto-foto itu menggunakan ponselnya sendiri. Ia tahu ini adalah bukti tak terbantahkan. Ia juga mencari informasi di aplikasi peta online.
Alamat yang tertera di pesan singkat itu adalah sebuah gedung apartemen mewah di Jakarta Selatan. Apartemen Sinar Terang Residence. Nama yang sama dengan kontak, Ria Sinar Terang. Semua petunjuk mengarah ke satu titik. Keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia tidak ingin gegabah, namun ia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lagi. Ia memutuskan untuk menyelidiki apartemen itu. Ia tahu Andi memiliki jadwal rutin setiap hari Selasa sore untuk rapat penting di luar kantor. Sarah memutuskan hari Selasa sore itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan pengintaian. Pada hari H, Sarah membuat alasan pada Luna bahwa ia ada janji dengan klien di luar. Ia memastikan Luna dijemput oleh pengasuh langganan mereka. Dengan hati yang remuk redam namun penuh tekad, Sarah mengemudikan mobilnya menuju alamat apartemen di Jakarta Selatan. Perjalanan terasa sangat panjang. Setiap kilometer yang ia tempuh semakin mendekatkannya pada kenyataan pahit. Gedung apartemen itu tampak megah, dengan keamanan yang ketat. Sarah memarkir mobilnya agak jauh, di tempat yang tidak terlalu mencolok. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi untuk menyamarkan dirinya. Sarah duduk di dalam mobilnya, mengamati pintu masuk apartemen. Beberapa orang keluar masuk, kebanyakan pasangan muda atau keluarga dengan anak-anak kecil. Jantungnya berdebar kencang setiap kali ada mobil yang berhenti di depan lobi. Ia mengecek jam. Sudah lewat pukul 4 sore. Biasanya Andi baru pulang dari rapat, sekitar pukul 7 malam. Hampir 2 jam Sarah menunggu, dengan berbagai pikiran buruk yang berkecamuk di kepalanya. Ia mulai merasa putus asa, mengira Andi mungkin tidak akan datang hari ini. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam familiar melaju pelan dan berhenti di area penurunan penumpang. Itu mobil Andi. Darah Sarah berdesir dingin. Ia mencondongkan tubuhnya, mengamati dengan saksama. Pintu mobil terbuka, dan Andi keluar. Ia tampak tersenyum, senyum yang sama yang selalu ia berikan pada Sarah, senyum yang kini terasa seperti racun. Andi berjalan menuju pintu lobi. Kemudian, Sarah melihatnya. Seorang wanita keluar dari pintu lobi, seorang wanita muda dengan rambut panjang dan senyum cerah. Wanita itu langsung menghampiri Andi, memeluknya erat. Sarah merasakan tinjunya terkepal. Itu pasti Ria. Namun, yang membuat napas Sarah tercekat adalah saat seorang anak kecil berlari keluar dari lobi, langsung memeluk kaki Andi. Anak itu berusia sekitar 3 atau 4 tahun, dengan rambut hitam lurus dan mata bulat yang familiar. Mata yang persis seperti mata Andi. Andi membungkuk, menggendong anak itu, mencium pipinya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu seperti pukulan telak di ulu hati Sarah. Ia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Itu anak Andi. Sarah melihat mereka bertiga berjalan masuk ke dalam lobi bersama, seperti sebuah keluarga kecil yang bahagia. Mereka tampak begitu serasi, begitu alami. Sarah merasa mual. Semua kebohongan Andi, setiap malam ia menunggunya, setiap alasan yang ia terima, kini terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Ia mengambil ponselnya, mengarahkan kamera ke arah mereka, dan mengambil beberapa foto. Tangannya gemetar begitu hebat hingga sulit untuk menekan tombol. Foto-foto itu buram, tapi cukup jelas untuk melihat siapa yang ada di sana. Bukti yang menghancurkan hatinya berkeping-keping. Sarah tidak bisa lagi menahan diri. Air matanya kembali mengalir deras. Kali ini tanpa isakan. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara, mencerminkan kehancuran batinnya yang tak terlukiskan. Ia mengaktifkan mesin mobilnya, memacu kendaraan meninggalkan area apartemen itu dengan hati hancur lebur. Pintu rahasia itu telah terbuka lebar, dan yang ia temukan di baliknya adalah neraka pribadinya. Kebahagiaan semuanya telah berakhir. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Babak yang dipenuhi rasa sakit, pengkhianatan, dan keinginan membara untuk membalas setiap tetes air mata yang telah ia tumpahkan. Klakson mobil yang memekakan telinga dari belakang tak digubris Sarah. Matanya buram oleh air mata. Pandangannya kabur. Ia memacu mobilnya, melaju tanpa arah yang jelas. Pemandangan Andi bersama wanita dan anak itu terus terputar di benaknya,
sebuah film horor yang tak berhenti diputar ulang. Setiap tawa anak itu, setiap sentuhan lembut Andi pada wanita itu, menusuk jantung Sarah berkali-kali. Rasanya seperti sebuah organ vitalnya dicabut paksa, meninggalkan lubang menganga yang pedih. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Andi, suaminya, ayah dari putrinya, bisa membangun kehidupan lain di belakang punggungnya dengan begitu rapi, begitu sempurna? Sarah akhirnya menepi di sebuah taman yang sepi, jauh dari keramaian kota. Ia memarkir mobilnya, menyandarkan kepala di kemudi, dan membiarkan isakan yang tertahan selama ini pecah. Tangisnya mengguncang seluruh tubuhnya, merobek tenggorokannya. Begitu sakit hingga rasanya ia ingin menghilang saja dari muka bumi ini. Semua kenangan indah bersama Andi tiba-tiba terasa palsu, terlumuri kebohongan yang menjijikan. Janji setia di hari pernikahan mereka, setiap pelukan, setiap ciuman, setiap kata cinta, kini terasa seperti lelucon keji. Ia mengambil ponselnya, menatap foto-foto yang baru saja ia ambil. Foto-foto itu menjadi bukti nyata, namun juga menjadi pisau yang menusuknya semakin dalam. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Andi, suaminya, telah menikah siri dan memiliki anak dari wanita lain. Sebuah keluarga lain. Ia bahkan tak tahu sudah berapa lama ini berlangsung. Bertahun-tahun? Selama ia bahagia dalam ilusi kebahagiaan mereka? Setelah beberapa saat, Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia harus menghadapi ini. Tidak ada gunanya terus menangisi nasib. Ia harus mencari tahu segalanya. Kebenaran, betapapun pahitnya, harus terungkap. Ia tak bisa membiarkan Andi terus-menerus menipunya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Sarah mengemudikan mobilnya pulang. Sampai di rumah, Luna sudah tertidur. Sarah memandang wajah polos putrinya. Hati kecilnya kembali terluka. Luna tidak pantas mendapatkan kebohongan ini. Luna tidak pantas memiliki ayah seperti Andi yang berhati dua. Tekadnya semakin kuat. Ia harus berjuang untuk Luna. Malam itu, Sarah menyiapkan makan malam seperti biasa. Ia membersihkan diri, mengganti pakaian, dan menata meja makan dengan senyum yang dipaksakan. Saat Andi pulang, ia menyambutnya dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Andi tampak sedikit lega melihat Sarah bersikap biasa. Ia mengira amarah Sarah dari semalam sudah mereda. "Makan, Mas?" tanya Sarah. Suaranya terdengar datar. Andi mengangguk, meletakkan tas kerjanya. "Terima kasih, sayang. Lelah sekali hari ini." Mereka makan dalam keheningan yang tegang. Sarah sesekali melirik Andi, mencoba mencari celah untuk memulai percakapan yang sulit ini. Ia melihat Andi makan dengan lahap, seolah tak ada beban di pundaknya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ia bersikap biasa saja setelah semua kebohongan itu? Setelah makan, saat Andi sedang bersantai di ruang keluarga, Sarah duduk di hadapannya. Ia mengatur napas. "Mas," katanya pelan, "aku harus bicara denganmu." Andi mengangkat kepala dari ponselnya. "Ada apa, sayang? Kamu masih marah soal kemarin?" Sarah mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menunjukkan foto-foto yang ia ambil di depan apartemen tadi sore. Wajah Andi yang tadinya rileks, seketika berubah pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Siapa mereka, Mas?" tanya Sarah. Suaranya bergetar menahan tangis. "Siapa wanita ini? Siapa anak ini? Kenapa kamu ada di sana bersama mereka? Dan jangan lagi bilang itu klienmu, Mas. Jangan lagi bohong padaku." Andi terdiam, lidahnya keluh. Ia mencoba meraih ponsel Sarah, tapi Sarah menariknya menjauh. "Jawab, Mas. Aku butuh penjelasan." "Sarah aku." Andi mencoba mencari kata-kata, tapi suaranya tercekat. Ia tampak seperti orang yang tertangkap basah. "Cukup, Mas. Aku sudah tahu semuanya." Sarah tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Kamu menikah siri, kan? Kamu punya anak dari dia,
kan? Berapa lama ini sudah berjalan, Mas? Jawab aku. Nada suara Sarah meninggi, memecah kesunyian rumah. Andi menunduk, tak berani menatap mata istrinya. Bahunya merosot, seolah semua bebannya runtuh. Maafkan aku, Sarah, ucap Andi pelan, nyaris tak terdengar. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tidak bermaksud menyakitiku. Sarah tertawa getir, tawa yang penuh rasa sakit. Lalu apa ini, Mas? Ini bukan hanya menyakiti, ini menghancurkan. Mas, kamu menghancurkan semuanya. Pernikahan kita, keluarga kita. Kamu punya keluarga lain di belakangku. Mas, bagaimana bisa kamu setega itu? Air mata kembali mengalir deras di pipi Sarah. Rasa kecewa dan kemarahan itu bercampur aduk, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Andi akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Aku hilaf. Sarah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Hilaf. Kamu menyebut membangun keluarga lain itu hilaf. Sarah mencengkeram erat ponselnya, seolah ingin meremas semua kemarahannya. Siapa wanita itu? Namanya Ria, kan? Dan anak itu, anak kandungmu, kan? Andi mengangguk pelan, mengakui kebenaran yang pahit itu. Namanya Riana. Dan ya, itu anakku. Namanya Arya. Mendengar nama-nama itu keluar dari mulut Andi, hati Sarah kembali tercabik. Nama yang telah ia curigai, kini terucap sebagai kenyataan. Berapa lama, Mas? Sudah hampir 4 tahun, jawab Andi, suaranya pelan. 4 tahun. 4 tahun Sarah hidup dalam kebohongan. 4 tahun ia menyayangi suaminya dengan tulus, sementara Andi sibuk membangun hidup ganda. Sebuah anak berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Itu berarti Riana hamil di awal hubungan mereka. Atau bahkan sebelum itu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku, Mas? Bagaimana dengan Luna? Bagaimana dengan pernikahan kita? Sarah tak habis pikir. Rasa sakitnya begitu dalam hingga ia merasa sulit bernapas. Aku tidak tahu. Sarah, aku bingung. Aku tidak bisa melepaskan Riana. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu dan Luna. Aku tersesat. Andi mencoba meraih tangan Sarah lagi, tapi Sarah kembali menepisnya. Tersesat. Kamu menyebutnya tersesat, Mas? Kamu membangun kehidupan ganda, membesarkan anak lain, sementara aku di sini, setia menunggumu, merawat Luna, mengira kita adalah keluarga bahagia yang utuh. Sarah berdiri, menjauh dari Andi, tidak sanggup lagi berdekatan dengannya. Aku akan menceraikanmu, Mas, ucap Sarah. Suaranya rendah namun tegas, penuh dengan kemarahan yang membara. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku tidak bisa hidup dengan pembohong dan pengkhianat sepertimu. Andi mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Jangan, Sarah. Jangan bicara seperti itu. Aku mohon. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan memutuskan hubunganku dengan Riana. Aku akan tinggalkan mereka. Terlambat, Mas. Sarah menggelengkan kepala. Air matanya terus mengalir. Sudah 4 tahun kamu menipuku. Sudah ada anak. Bagaimana bisa kamu semudah itu meninggalkannya? Anakmu sendiri. Jangan membuat kebohongan baru, Mas. Dunia Sarah benar-benar hancur. Bukan hanya patah hati, tapi juga rasa dikhianati yang begitu dalam. Rasa bodoh karena telah begitu percaya. Kepercayaan yang telah ia berikan pada Andi kini terasa seperti debu. Rumah yang selama ini ia anggap sebagai surga, kini terasa seperti penjara, dipenuhi bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Ia melihat Andi, suaminya, duduk di sana, tampak rapuh. Namun Sarah tahu bahwa kerapuhan itu hanyalah topeng dari keegoisan dan kebohongan yang telah ia lakukan. Malam itu, Sarah tidur di kamar Luna, memeluk putrinya erat-erat, mencari kekuatan dari satu-satunya cinta yang terasa tulus dan tak terkondisikan. Di tengah kegelapan, ia berbisik pada dirinya sendiri.
Ini belum berakhir, Andi. Kamu telah menghancurkan duniaku, dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebuah tekad baru mulai tumbuh di dalam dirinya, menggantikan kehancuran dan keputusasaan. Tekad untuk membalas setiap tetes air mata dan setiap pengkhianatan yang telah ia terima. Pagi hari datang dengan membawa serta beban berat pengakuan Andi. Sarah terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing, bukan karena kurang tidur, melainkan karena badai emosi yang mengamuk di dalam dirinya. Kemarahan, rasa dikhianati, kepedihan mendalam, semua bercampur aduk menjadi satu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang wanita yang tampak hancur, namun di balik kehancuran itu, ada percikan api yang mulai menyala, api tekad. Ia mandi dengan cepat, membiarkan air dingin seolah membasuh sedikit amarahnya. Ketika keluar kamar, Andi sudah duduk di meja makan, menunggunya dengan wajah lesu. Luna sudah berangkat sekolah. Keheningan di antara mereka terasa begitu tebal, dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucap. Sarah, aku minta maaf. Ucap Andi, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Sarah menatapnya dingin. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Mas, 4 tahun. 4 tahun kamu menipu aku. 4 tahun kamu punya keluarga lain di belakangku. Ia menghela napas, berusaha menahan emosinya agar tidak meledak lagi. Apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Aku harus bagaimana? Andi mengangkat kepalanya. Matanya memerah. Aku akan tinggalkan Riana. Sarah, aku janji. Aku akan perbaiki semuanya. Demi kita, demi Luna. Mudah sekali kamu bicara, desis Sarah. Kamu bilang akan meninggalkan mereka? Setelah 4 tahun? Setelah ada anak? Kamu pikir aku akan percaya begitu saja? Apa bedanya kamu dengan orang yang tak punya hati jika kamu meninggalkan anak kandungmu sendiri? Andi terdiam. Ia tahu Sarah benar. Situasinya jauh lebih rumit daripada sekadar memutuskan hubungan. Ada seorang anak yang tak bersalah di tengah-tengah kebohongan ini. Sarah bangkit dari kursi. Aku butuh waktu sendiri. Mas, aku tidak bisa bicara denganmu sekarang. Ia masuk ke kamar Luna, duduk di tepi tempat tidur putrinya, dan mencoba berpikir jernih. Perceraian. Kata itu terus terngiang di telinganya. Itu adalah pilihan yang paling logis, yang paling banyak disarankan orang. Tapi entah mengapa, hati Sarah menolaknya, setidaknya untuk saat ini. Bukan karena ia masih mencintai Andi, perasaan itu sudah mati bersama kebohongannya. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa sakit yang teramat sangat ini, pengkhianatan yang begitu keji, menuntut balasan yang setimpal. Ia tidak ingin Andi lolos begitu saja, hanya dengan perceraian dan janji-janji kosong. Kamu harus kuat, Sarah, bisiknya pada dirinya sendiri. Kamu tidak bisa terlihat lemah di depannya. Ia meraih ponselnya dan menelepon Maya, sahabatnya sejak kuliah. Maya adalah sosok yang cerdas, praktis, dan selalu bisa diandalkan. Sarah tahu ia membutuhkan seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Halo, Sar? Ada apa? Suaramu kok kedengaran aneh? Tanya Maya, langsung mengenali nada suara Sarah yang bergetar. Sarah menarik napas dalam. Mei, aku harus cerita. Aku butuh kamu sekarang. Tak lama kemudian, Maya sudah tiba di rumah Sarah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat melihat kondisi sahabatnya. Sarah menceritakan semuanya, dari awal kecurigaan, struk belanja bayi, pesan singkat, hingga puncaknya saat ia melihat Andi bersama Riana dan Arya di apartemen. Ia menceritakan setiap detail dengan air mata yang terus mengalir. Maya mendengarkan dengan sabar. Rahangnya mengeras. Sesekali ia mengusap punggung Sarah, memberikan kekuatan. Brengsek, umpat Maya begitu Sarah selesai bercerita. Andi benar-benar kurang ajar. Aku tidak menyangka dia bisa sekeji ini. Aku juga tidak, Mei, ucap Sarah, terisak. Aku pikir hidupku sempurna. Ternyata ini semua hanya ilusi. Lalu, apa rencanamu sekarang, Sar?
Kamu mau gugat cerai dia? Tanya Maya hati-hati. Sarah menatap kosong ke depan. Entahlah, Mei. Di satu sisi, aku ingin segera lepas dari dia. Tapi di sisi lain, rasa sakit ini terlalu besar. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja setelah dia menghancurkan aku seperti ini. Maya mengangguk. Aku paham perasaanmu. Kamu ingin dia merasakan apa yang kamu rasakan, kan? Sarah mengangguk. Matanya berkilat penuh amarah. Aku tidak ingin dia tenang. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan semua yang dia banggakan. Aku ingin dia merasakan kehancuran yang sama seperti yang dia timbulkan padaku. Tapi, kamu harus hati-hati, Sar. Maya mengingatkan. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri atau Luna dalam prosesnya. Aku tidak akan, Mei. Justru karena Luna, aku harus kuat. Aku harus menunjukkan bahwa ibunya tidak selemah itu. Perdebatan batin Sarah berlangsung sepanjang hari. Antara meninggalkan semuanya dan memulai hidup baru dengan tenang, atau menghadapi Andi dan membalas perbuatannya. Hatinya berseru untuk pembalasan. Bukan pembalasan yang kasar atau ilegal, tapi pembalasan yang cerdas, yang akan membuat Andi merasakan dampak dari perbuatannya di setiap aspek kehidupannya. Ia memikirkan Luna. Jika ia bercerai sekarang, mungkin akan ada drama berkepanjangan yang bisa melukai putrinya. Namun, jika ia tetap diam dan memendam ini semua, ia juga akan hancur. Balas dendam terasa seperti satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Untuk menunjukkan pada Andi bahwa ia tidak bisa dipermainkan. Maya, dengan pemikirannya yang logis, mulai membantu Sarah menyusun rencana. Oke, Sar, kalau memang ini maumu, kita harus menyusun strategi. Pertama, kamu jangan tunjukkan kalau kamu tahu semuanya. Bertingkahlah seperti biasa, seolah kamu sudah memaafkannya, atau setidaknya sedang memikirkannya. Ini akan membuat dia lengah dan memberikanmu waktu untuk bergerak. Sarah mengangguk. Matanya mulai berbinar. Ide itu bagus. Jika Andi mengira ia sudah melunak, dia akan menjadi lebih ceroboh. Kedua, kita butuh informasi lebih banyak. Tentang Riana, tentang anak itu, tentang status pernikahan siri mereka, bahkan tentang pekerjaan Andi, lanjut Maya. Semakin banyak informasi, semakin kuat posisi kita. Maksudmu, aku harus pura-pura memaafkannya, lalu hidup bersamanya sambil merencanakan kejatuhannya? Tanya Sarah, ada rasa getir di ucapannya. Dengar, Sar. Maya memegang tangan Sarah erat. Ini bukan tentang menjadi jahat. Ini tentang mendapatkan kembali keadilanmu. Dia yang memulai permainan ini, dan kamu berhak memainkannya sesuai aturanmu sendiri. Kamu tidak boleh terlihat terlalu emosional di depannya. Jadilah lebih tenang, lebih cerdas. Saran Maya masuk akal. Emosi hanya akan mengaburkan penilaiannya. Sarah harus berpikir strategis. Ia harus berpura-pura menjadi istri yang pemaaf, untuk sementara waktu, mengamati Andi, dan mencari celah. Oke, Mei, aku akan lakukan itu, kata Sarah. Suaranya kini lebih mantap. Aku akan berpura-pura. Tapi aku tidak akan pernah melupakan ini. Tidak akan pernah. Setelah Maya pulang, Sarah kembali menemui Andi. Andi masih duduk di tempat yang sama, dengan wajah penuh penyesalan. Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas, kata Sarah. Suaranya dibuat setenang mungkin, meskipun hatinya masih bergejolak. Aku tidak bisa langsung memutuskan. Aku harus memikirkan Luna. Andi tampak sedikit lega. Aku akan melakukan apapun. Sarah, aku janji aku akan memperbaiki semuanya. Buktikan, jawab Sarah singkat. Dan kemudian ia masuk ke kamarnya, mengunci pintu. Di balik pintu yang tertutup, Sarah menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangisan kepedihan semata. Ada juga tangisan kemarahan yang membara, dan tekad yang kuat. Tekad untuk tidak membiarkan pengkhianatan ini berlalu tanpa balasan. Andi mungkin berpikir ia sudah mendapatkan pengampunan atau setidaknya penangguhan hukuman. Tapi ia salah besar. Sarah tidak akan memaafkannya.
Ia akan membalas setiap pengkhianatan yang telah ia rasakan, setiap tetes air mata yang ia tumpahkan. Ini bukan lagi tentang cinta atau dendam buta. Ini tentang keadilan. Sarah menghapus air matanya, mengambil napas dalam-dalam. Di dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Luna, bahwa ia akan mendapatkan kembali kebahagiaan dan martabatnya. Dan untuk itu, Andi harus membayar mahal atas perbuatannya. Udara di rumah terasa dingin, bukan karena suhu, melainkan karena jurang tak terlihat yang kini terbentang antara Sarah dan Andi. Sarah menjalankan perannya dengan sempurna. Ia tersenyum tipis, berbicara seperlunya, dan sesekali menunjukkan ekspresi lelah yang bisa dimaklumi siapapun setelah pertengkaran hebat. Andi, di sisi lain, tampak lega dengan sikap lunak Sarah. Ia mulai mengurangi jam pulangnya, berusaha menunjukkan penyesalan, bahkan sesekali mencoba mendekat dengan sentuhan atau kata-kata manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Sarah. Namun, hati Sarah sudah sekeras batu. Setiap sentuhan Andi terasa menjijikan. Setiap kata manisnya terdengar seperti racun. Di balik senyum palsu dan tatapan kosongnya, otak Sarah bekerja keras, menyusun setiap kepingan strategi pembalasan. Ia tahu, balas dendam bukanlah jalan yang mudah, dan ia harus melakukannya dengan sangat hati-hati, seolah ia adalah seorang pemain catur yang sedang merancang skakmat paling mematikan. Langkah pertama adalah mengumpulkan lebih banyak informasi. Sarah memulai penyelidikannya terhadap Riana. Dari foto-foto di ponsel Andi, Sarah mencoba menemukan petunjuk. Ia ingat Riana tampak mengenakan seragam kerja. Logo seragam itu samar, tapi Sarah bisa melihat siluetnya. Ia mencari di internet, mencoba mencocokkan logo-logo perusahaan di Jakarta Selatan dengan siluet yang ia lihat. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, ia menemukan sebuah perusahaan properti besar, Gria Kencana Property, yang logonya sangat mirip. Bingo, bisik Sarah penuh kemenangan. Ia kemudian mencari nama Riana di LinkedIn, mencoba mencari profil yang cocok dengan foto di ponsel Andi dan pekerjaan di Gria Kencana Property. Tak butuh waktu lama, ia menemukan profil Riana Kusuma, seorang marketing eksekutif di perusahaan tersebut. Foto profilnya sama persis dengan wanita yang ia lihat bersama Andi. Informasi di profilnya juga mencakup riwayat pendidikannya dan beberapa penghargaan yang pernah ia raih. Riana tampak cerdas dan ambisius. Sebuah ancaman yang tidak bisa diremehkan. Sarah juga mencari informasi tentang anak itu, Arya. Melalui media sosial Riana, yang ia temukan dari tautan di LinkedIn, Sarah menemukan banyak sekali foto Riana bersama Arya. Dari foto-foto itu, terlihat jelas Riana sangat menyayangi Arya. Ia membaca setiap caption, mencoba mencari petunjuk tentang ayah Arya. Namun, tak ada satupun foto atau caption yang menyebutkan Andi secara langsung. Riana sangat hati-hati. Ini semakin memperkuat kecurigaan Sarah bahwa pernikahan siri mereka memang dirahasiakan rapat-rapat. Selain itu, Sarah juga mulai mengumpulkan bukti-bukti pernikahan siri dan anak Andi secara hukum. Ia tahu ini adalah bagian paling krusial. Sarah berkonsultasi secara diam-diam dengan seorang kenalan pengacara, Pak Wijaya, yang dulunya adalah teman kuliah Maya. Ia menjelaskan situasinya tanpa menyebut nama Andi atau dirinya sendiri secara langsung. Pak Wijaya menjelaskan tentang konsekuensi hukum pernikahan siri dan hak-hak istri sah. Jika Anda memiliki bukti kuat seperti foto, percakapan, dan pengakuan, itu sudah cukup kuat, jelas Pak Wijaya. Namun, untuk membatalkan pernikahan siri atau menuntut hak Anda perlu menyiapkan bukti yang sangat kuat, termasuk saksi jika memungkinkan. Sarah mencatat setiap perkataan Pak Wijaya. Ia tahu ia harus mendapatkan pengakuan Andi lagi, kali ini di depan saksi atau dalam bentuk tertulis. Atau, yang paling ideal, ia bisa mendapatkan surat nikah siri itu sendiri. Di rumah, Sarah mulai lebih sering memeriksa barang-barang Andi, tentu saja saat Andi tidak ada. Ia mencari dokumen-dokumen penting, surat-surat, atau apapun yang bisa menjadi petunjuk keberadaan surat nikah siri tersebut. Ia bahkan sesekali menyentuh dompet Andi, pura-pura membereskan isinya, berharap menemukan sesuatu. Setiap malam, saat Andi tertidur lelap,
Sarah akan menyelinap ke ruang kerjanya, memeriksa laci-laci, tumpukan dokumen, bahkan tempat sampah. Ia mencari apapun yang bisa memberinya keunggulan. Selain mengumpulkan bukti, Sarah juga mulai merancang strategi psikologis terhadap Andi. Ia tidak ingin Andi curiga bahwa ia sedang merencanakan sesuatu. Sarah mulai bersikap lebih manja dan memahami. Ia akan memijat pundak Andi yang kelelahan, menyiapkan kopi favoritnya, bahkan sesekali mengajak Andi pergi ke tempat yang dulu sering mereka kunjungi saat pacaran. "Mas, akhir pekan ini kita ke puncak yuk? Sudah lama kita tidak jalan-jalan berdua," ajak Sarah suatu malam, dengan senyum yang tampak tulus. Andi terkejut, namun langsung tersenyum. "Oh, benarkah, sayang? Tumben, kirain kamu masih marah padaku." "Aku sudah lelah marah-marah, Mas. Lagi pula, aku juga lelah kalau kamu terus sibuk dengan pekerjaanmu itu," jawab Sarah lembut. "Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu." Andi memeluk Sarah erat. "Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaikku." Sarah membiarkan pelukan itu, menahan rasa mual yang melandanya. Ia merasakan kemenangan kecil. Andi telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkapnya. Ia mengira Sarah sudah melunak dan mulai memaafkannya. Kelengahan Andi adalah senjata terbaik Sarah. Sarah juga mulai menyebarkan bibit kebingungan di lingkungan sosial mereka. Ia tidak langsung menyerang Andi atau Riana. Ia hanya mulai menanyakan hal-hal kecil kepada teman-teman sosialitanya atau istri rekan kerja Andi. "Oh ya, Bu Ani, apakah suami Anda tahu tentang proyek Andi di Jakarta Selatan? Kudengar Andi sedang menangani proyek besar di sana," tanya Sarah dengan nada santai kepada istri salah satu kolega Andi di acara arisan. Bu Ani mengerutkan kening. "Di Jakarta Selatan? Setahu saya, proyek besar yang sedang dikerjakan Pak Andi itu di Cikarang, Bu Sarah." Sarah pura-pura terkejut. "Oh ya? Mungkin saya salah dengar ya. Andi memang sangat sibuk belakangan ini, jadi saya kurang tahu detailnya." Informasi seperti itu, meskipun sepele, bisa menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di benak orang lain. Sarah tidak perlu menuduh. Ia hanya perlu menanamkan keraguan. Sedikit demi sedikit, cerita-cerita yang Andi sampaikan kepada teman-temannya akan mulai dipertanyakan. Sementara itu, Sarah juga mulai mengumpulkan data finansial Andi. Ia mencari tahu tentang rekening bank Andi, investasi, aset, dan bahkan pinjaman yang mungkin Andi miliki. Jika ia ingin membalas, ia harus memastikan Andi merasakan kerugian finansial yang signifikan. Diam-diam, ia memotret setiap lembar rekening koran atau surat investasi yang ia temukan. Puncaknya di bab ini adalah ketika Sarah berhasil mendapatkan bukti yang lebih konkret dari sekadar foto dan pengakuan lisan. Suatu hari, saat Andi sedang mandi, ponselnya berdering lagi. Kali ini, Sarah tidak ragu. Itu adalah Riana. Sarah menjawab panggilan itu, menempelkan ponsel di telinganya tanpa mengeluarkan suara. "Mas, kamu jadi pulang makan siang." Suara Riana terdengar manja. "Arya sudah kangen. Dia sudah pilih mainan baru yang mau dia tunjukkan padamu." Sarah merasakan darahnya mendidih. Namun ia tetap diam. "Kenapa diam, Mas? Kamu sudah di jalan?" tanya Riana lagi. Sarah kemudian, dengan suara yang dipaksakan setenang mungkin, berbisik, "Andi sedang mandi." Hening di ujung sana. Kemudian, suara Riana terdengar panik. "Siapa ini?" Sarah tidak menjawab. Ia hanya tersenyum getir, senyum kemenangan. Kemudian ia memutuskan panggilan. Ketika Andi keluar dari kamar mandi, ia melihat Sarah memegang ponselnya dengan tatapan tajam. "Siapa yang menelepon, sayang?" tanya Andi. Nada suaranya sedikit cemas. "Riana," jawab Sarah dingin. "Dia bertanya apakah kamu jadi pulang makan siang, dan Arya sudah memilih mainan baru." Wajah Andi kembali pucat pasi. Ia tahu, kali ini, Sarah tidak sekadar marah. Sarah sudah melangkah lebih jauh. Pintu rahasia yang ia kira sudah ia tutup kembali, ternyata telah dibuka lebar oleh istrinya. Sarah telah memasuki permainannya, dan kali ini,
Ia adalah pemain yang jauh lebih licik. Malam itu, suasana di rumah terasa seperti medan perang yang dingin. Setelah panggilan telepon dari Riana yang dijawab oleh Sarah, kecanggungan dan ketegangan mencekik. Andi berusaha mati-matian menjelaskan, namun Sarah hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah lama pergi. Ia membiarkan Andi berbicara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin memperkuat keyakinan Sarah bahwa Andi adalah seorang manipulator ulung. Namun, Sarah tidak lagi menanggapi dengan amarah. Ia memilih diam, sebuah senjata baru yang jauh lebih mematikan. Aku tidak tahu bagaimana Riana bisa menelepon saat itu. Sayang, aku bersumpah. Andi mencoba meraih tangan Sarah, tapi Sarah menariknya seolah disentuh api. Sudahlah, Mas. Aku lelah, jawab Sarah datar. Aku hanya ingin semuanya selesai. Andi mengira, selesai, yang Sarah maksud adalah pengakuan dan mungkin pengampunan. Ia tidak tahu bahwa, selesai, versi Sarah adalah kejatuhannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sarah mulai melancarkan aksinya yang lebih konkret. Ia tahu ia tidak bisa langsung menyerang. Ia harus bermain cerdas, membuat Andi merasa tidak nyaman, paranoid, dan perlahan kehilangan kendali atas kehidupannya yang ganda. Langkah pertama Sarah adalah sabotase kecil di pekerjaan Andi. Sarah tahu dari penyelidikannya bahwa Andi sangat bergantung pada asisten pribadinya, Rina, untuk mengelola jadwal dan dokumen penting. Sarah, yang dulunya sering mampir ke kantor Andi atau sesekali bertemu Rina di acara kantor, kini mulai melancarkan pendekatan. Rina, apa kabar? Lama tidak bertemu. Sapa Sarah ramah saat ia, tidak sengaja, bertemu Rina di sebuah pusat perbelanjaan. Rina tersenyum. Baik, Bu Sarah. Bu Sarah sendiri bagaimana? Baik. Rina. Oh ya, aku dengar Andi sedang sibuk sekali ya dengan proyek di Cikarang itu? Proyek besar kan itu? Sarah sengaja menyebut proyek Cikarang, bukan Sinar Jaya yang fiktif. Rina mengangguk. Iya, Bu. Sangat sibuk. Banyak sekali detail yang harus diurus. Kasihannya, sampai sering lembur begitu. Pasti banyak dokumen penting yang tertinggal di kantor atau di mobil. Sarah memancing. Aku kadang kasihan melihatnya kelelahan. Rina mengangguk setuju. Betul, Bu. Bahkan Pak Andi sering lupa menaruh flash disk atau laptopnya di mana kalau sudah lelah sekali. Percakapan singkat itu cukup bagi Sarah. Ia mendapatkan informasi berharga. Andi ceroboh saat lelah. Sarah merencanakan aksinya. Suatu sore, saat Andi pulang kerja dan langsung masuk kamar mandi, Sarah dengan cepat mengambil tas kerjanya. Dengan lihai, ia mencari flash disk Andi. Ia tahu Andi sering menyimpan salinan dokumen penting di flash disk sebagai cadangan. Dan benar saja, ia menemukan flash disk kecil berwarna hitam. Sarah segera mencolokkan flash disk itu ke laptopnya. Di sana, ia menemukan beberapa folder proyek Andi. Ia juga menemukan folder yang dinamai personal. Di dalam folder personal, Sarah menemukan beberapa foto dan video pendek Andi bersama Riana dan Arya, serta beberapa bukti transfer ke rekening atas nama Riana. Ada pula file teks berjudul Jadwal Rahasia, yang berisi jadwal pertemuan Andi dengan Riana, waktu mengunjungi Arya, dan bahkan catatan belanja kebutuhan mereka. Sarah memotret semua yang ia anggap penting. Ia juga melakukan sesuatu yang lebih berani. Ia secara diam-diam mengunggah beberapa file proyek penting Andi ke folder yang salah di cloud perusahaan, atau mengubah nama file menjadi tidak relevan, sehingga akan sulit ditemukan. Bukan menghapus, hanya membuatnya kacau. Ini adalah sabotase halus, yang akan menimbulkan masalah bagi Andi tanpa langsung menyerangnya. Keesokan harinya, tekanan mulai terlihat pada Andi. Ia tampak lebih tegang. Telepon dari kantornya sering berdering, dan ia terdengar frustrasi. Ada apa, Mas? Tanya Sarah pura-pura peduli. Entahlah, sayang. Beberapa file proyekku hilang atau tidak ditemukan. Padahal aku yakin sudah menyimpannya. Keluh Andi, mengacak rambutnya. Sarah hanya mengangguk, menahan senyum tipis di bibirnya. Ini baru permulaan.
Sarah juga mulai menyebarkan gosip halus di lingkungan sosial mereka, terutama di kalangan ibu-ibu arisan atau teman-teman alumni yang sama-sama mengenal Andi. Ia tidak mengatakan Andi berselingkuh. Ia hanya menanamkan keraguan. Aku kasihan sama Andi ya. Akhir-akhir ini dia terlihat sangat stres. Sarah memulai percakapan di grup arisan. Katanya sering lembur sampai pagi. Tapi kok, ya begitulah. Aku cuma khawatir dia kecapean. Kecapean karena apa, Sar? Tanya salah seorang teman. Entahlah. Sepertinya bukan cuma pekerjaan. Aku melihat dia sering di daerah Jakarta Selatan, padahal kantornya kan di pusat. Sarah berbicara dengan nada prihatin. Aku cuma khawatir dia punya masalah lain yang tidak ingin ia bagi denganku. Kata-kata Sarah menyebar seperti api. Mungkinkah ada wanita lain? Dia bilang sibuk kerja, tapi sering ke selatan. Kasihan Sarah ya, suaminya begitu. Bisik-bisik itu mulai sampai ke telinga rekan-rekan Andi. Reputasi Andi, yang dulu dikenal sebagai pekerja keras dan suami setia, mulai tercoreng. Reaksi Andi mulai terlihat. Ia tampak semakin stres dan paranoid. Ia mulai sering memeriksa ponselnya, memastikan tidak ada notifikasi yang aneh. Ia mulai lebih sering pulang malam lagi, dengan alasan harus membereskan masalah di kantor. Mas, kamu kok semakin sibuk saja ya? Katanya kemarin mau perbaiki semuanya. Sarah sengaja menusuk. Andi menghela napas. Ada masalah teknis di kantor. Sayang, jangan khawatir. Ini akan segera beres. Ia tidak tahu bahwa masalah teknis itu adalah ulah Sarah. Puncak dari bab ini adalah ketika Sarah berhasil menciptakan sebuah situasi yang mempermalukan Andi di depan umum, namun masih dalam skala yang terkontrol. Sarah tahu bahwa Andi sangat membanggakan reputasinya di depan rekan-rekan bisnisnya. Suatu hari, ada acara makan malam perusahaan yang harus dihadiri Andi. Sarah memutuskan untuk ikut. Ia mengenakan gaun paling elegan, tampil memukau, namun di dalam tasnya, ia membawa sesuatu yang tidak biasa. Di tengah acara, saat Andi sedang asyik berbincang dengan atasannya, Sarah tidak sengaja menumpahkan minuman di saku jas Andi. Ya ampun, Mas, maafkan aku. Aku ceroboh sekali. Seru Sarah dengan nada menyesal yang dipaksakan. Ia segera mengeluarkan sapu tangan dan mencoba membersihkan jas Andi. Dengan gerakan cepat, ia merogoh saku jas Andi, berpura-pura mengambil sapu tangan atau tisu. Dan saat tangannya di dalam saku, ia menyelipkan sebuah kartu kecil. Itu adalah kartu nama Riana, yang telah ia temukan di dompet Andi. Sarah sengaja menuliskan nomor telepon Riana di bagian belakang kartu, dan menambahkan tulisan, "Hubungi aku untuk masalah Arya." Tak ada yang menyadari aksinya. Setelah membersihkan jas Andi, Sarah tersenyum minta maaf. "Sudah bersih, Mas." Andi menghela napas lega. "Tidak apa-apa, sayang. Terima kasih." Keesokan harinya, Sarah mendapatkan kabar dari seorang teman yang juga menghadiri acara itu. Teman itu bercerita bahwa salah satu atasan Andi, Pak Heru, secara tidak sengaja menemukan kartu nama Riana di saku jas Andi. Pak Heru kemudian menanyakan pada Andi siapa wanita itu dan mengapa ada catatan tentang Arya. Andi tampak sangat gugup dan memberikan alasan yang tidak meyakinkan. Kejadian itu menjadi bahan bisik-bisik di kalangan rekan kerja Andi. Andi pulang dengan wajah sangat muram malam itu. "Ada apa, Mas?" tanya Sarah. Pura-pura tidak tahu. "Pak Heru, dia menemukan sesuatu di saku jasku," jawab Andi pelan. "Kartu nama itu Riana." Sarah menatapnya dengan tatapan terkejut. "Riana? Kenapa ada di sakumu, Mas?" "Entahlah. Mungkin aku tidak sengaja membawanya," kata Andi, mencoba mengelak. Pak Heru bertanya banyak hal. "Aku jadi malu sekali." Sarah mengangguk, menahan senyum puas. Ia telah melukai Andi di tempat yang paling ia banggakan, reputasinya. Permainan ini baru saja dimulai, dan Sarah telah memenangkan babak pertamanya. Andi mungkin merasa tertekan. Namun ia belum menyadari bahwa ini semua adalah ulah dari istrinya sendiri. Ia akan merasakan tekanan yang jauh lebih besar.
Tekanan di rumah semakin meningkat. Andi, yang biasanya periang, kini tampak murung dan gelisah. Ia sering menerima telepon dengan suara pelan, berjalan mondar-mandir di ruang kerja, dan kadang-kadang terlihat menggaruk kepalanya frustrasi. Sarah mengamati semua itu dengan kepuasan yang dingin. Setiap kerutan di dahi Andi, setiap desahan lelahnya, adalah bukti bahwa jaring yang ia pasang mulai menjerat. Sarah tahu, ini saatnya meningkatkan intensitas permainan. Sarah mulai melancarkan serangan dari berbagai arah, memastikan Andi tidak bisa bernapas lega. Target berikutnya adalah membuat Andi kehilangan proyek penting atau posisi strategis di pekerjaannya. Sarah tahu bahwa Andi sangat membanggakan karirnya. Kehilangan itu akan menjadi pukulan telak baginya. Ia mengingat apa yang dikatakan Maya tentang pentingnya informasi. Dari obrolan di grup arisan, Sarah berhasil mendapatkan kontak Ibu Mira, istri dari salah satu petinggi di kantor Andi, Pak Budi Santoso, bukan Pak Budi fiktif yang Andi gunakan. Ibu Mira adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai keluarga. Sarah mengatur janji untuk minum teh dengan Ibu Mira, dengan dalih ingin bertukar pikiran tentang desain interior untuk rumah baru Ibu Mira. Di tengah percakapan ringan, Sarah dengan hati-hati mulai menyinggung tentang pekerjaan Andi. Saya dengar Pak Andi sedang sangat sibuk dengan proyek baru di luar kota ya, Bu Mira? Sarah memulai. Nadanya prihatin. Kasihan sekali. Sampai sering tidak pulang ke rumah. Saya jadi khawatir dengan kesehatan dia. Ibu Mira mengernyitkan dahi. Oh ya? Suami saya tidak pernah cerita kalau Andi ada proyek di luar kota sampai tidak pulang. Setahu saya, proyek Cikarang memang besar, tapi tidak sampai harus menginap terus-menerus. Itulah, Bu Mira. Saya juga agak bingung. Sarah melanjutkan, matanya sedikit berkaca-kaca. Apalagi, saya sempat menemukan struk belanja perlengkapan bayi, popok newborn dan botol susu yang bukan untuk Luna. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Bu Mira, saya takut Andi punya masalah lain yang dia sembunyikan. Sarah berhasil memainkan perannya dengan sangat baik, menampilkan diri sebagai istri yang bingung dan khawatir, bukan pencemburu atau pendendam. Ibu Mira, yang terkejut mendengar pengakuan Sarah, tampak sangat prihatin. Sebagai istri seorang petinggi perusahaan yang sangat menjunjung nama baik dan etika, Ibu Mira tentu tak bisa diam. Ia berjanji akan mencari tahu dan berbicara dengan suaminya. Tidak butuh waktu lama, keesokan harinya, Andi dipanggil menghadap Pak Budi Santoso. Sarah bisa mendengar nada bicara Andi yang tegang dari ruang kerja suaminya. Andi terus-menerus membantah, mengatakan itu semua salah paham. Namun Sarah tahu, benih keraguan telah tertanam. Beberapa hari kemudian, Andi pulang dengan wajah pias. Aku dicopot dari proyek Cikarang, kata Andi pelan. Suaranya nyaris berbisik. Posisi manajer proyekku dialihkan ke orang lain. Sarah menatapnya dengan raut wajah pura-pura terkejut. Kenapa, Mas? Ada masalah apa? Entahlah. Pak Budi bilang aku tidak fokus, tidak profesional. Ada beberapa file yang hilang dan aku tidak bisa menjelaskannya. Andi mengeluh, matanya menerawang. Dan dia juga menyinggung tentang gosip-gosip aneh yang beredar tentang diriku. Aku rasa ada yang sengaja menyebarkan fitnah. Sarah menahan senyum kemenangan. Ia tahu siapa penyebar fitnah itu. Kehilangan proyek penting adalah pukulan telak bagi karir Andi. Selain dari sisi pekerjaan, Sarah juga mulai menciptakan krisis dalam hubungan Andi dan Riana. Ia tahu, perselingkuhan akan rapuh jika ada tekanan dari luar. Sarah mulai mengirimkan pesan singkat anonim ke Riana. Pesan-pesan itu tidak menuduh, hanya berisi informasi-informasi kecil yang bisa menimbulkan keraguan. Apakah kamu yakin Andi jujur tentang setiap lembur yang dia lakukan? Pernahkah kamu bertanya mengapa Andi tidak pernah mau Arya dikenalkan ke teman-teman kantornya? Bagaimana perasaanmu jika suatu hari nanti, kebenaran tentang Andi terungkap ke publik? Pesan-pesan itu sesekali disisipi dengan foto Andi dan Sarah yang tampak, mesra, di depan umum, diambil dari media sosial Sarah, yang ia setting privasinya hanya untuk dilihat oleh akun anonim yang ia buat untuk memata-matai Riana. Awalnya, Riana tidak terlalu peduli.
Namun, setelah beberapa pesan, terutama yang menyinggung tentang mengapa Andi tidak pernah memperkenalkannya atau Arya ke teman-teman kantornya, Riana mulai merasa curiga. Sarah juga sesekali menelepon Riana dari nomor yang berbeda, hanya untuk diam saat panggilan terhubung. Ini membuat Riana merasa diikuti dan tidak nyaman. Konflik antara Andi dan Riana mulai muncul. Sarah bisa merasakannya dari perubahan sikap Andi. Ia lebih sering terlihat marah-marah saat menelepon. Raut wajahnya tegang. Suatu malam, Sarah mendengar Andi bertengkar hebat dengan seseorang di telepon. Suaranya sangat marah. Ia menebak itu Riana. "Kamu kenapa sih curigaan terus? Aku sudah bilang aku ada masalah di kantor. Jangan bikin aku tambah pusing," teriak Andi di telepon. Sarah menyelinap mendekat, berusaha mencuri dengar. "Aku tidak pernah menyembunyikan apapun darimu, Riana. Aku bekerja keras untuk kita. Untuk Arya." Andi melanjutkan, suaranya sedikit lebih rendah. Dari percakapan itu, Sarah tahu Riana mulai merasa tidak aman. Riana menuntut Andi untuk segera menyelesaikan masalah dengan istri sahnya, menuntut kepastian, dan bahkan mengancam akan membongkar semuanya jika Andi tidak segera bertindak. Puncak bab ini adalah ketika Sarah berhasil mendapatkan bukti legal tentang pernikahan siri Andi dan Riana. Dari penyelidikannya di media sosial Riana, Sarah melihat beberapa kali Riana mention sebuah biro jasa yang mengurus pernikahan siri. Dengan berbekal informasi itu, Sarah mencari tahu lebih lanjut. Ia menemukan bahwa biro jasa tersebut juga melayani konsultasi hukum dan memiliki arsip data klien. Dengan sedikit keberanian dan manipulasi, Sarah datang ke biro jasa itu dengan alasan ingin berkonsultasi tentang pernikahan siri teman dekatnya. Ia bertanya banyak hal, dan di tengah percakapan, ia sengaja menyebutkan nama Andi. "Maaf, apakah Anda pernah mengurus klien dengan nama Andi?" "Andi Pratama." Petugas biro jasa itu, yang terbiasa dengan nama-nama klien dan tidak terlalu curiga karena Sarah bersikap sangat normal, tanpa sengaja mengangguk. "Andi Pratama? Oh, iya, Tuan Andi Pratama dan Nyonya Riana Kusuma. Mereka mengurus pernikahan siri di sini sekitar 4 tahun lalu." Jantung Sarah berdebar kencang. Ini adalah pengakuan langsung. "Bolehkah saya tahu, berkas-berkas seperti apa yang biasanya dibutuhkan untuk mengurus pernikahan siri seperti itu?" "Teman saya sangat ingin tahu," Sarah melanjutkan, pura-pura penasaran. Petugas itu menjelaskan dengan detail jenis-jenis dokumen yang dibutuhkan, termasuk data diri lengkap, saksi, dan lain-lain. Sarah mendengarkan dengan seksama, menyerap setiap informasi. Apakah ada salinan akta nikah sirinya yang bisa saya lihat sebagai contoh?" Sarah bertanya lagi, sedikit gugup. Petugas itu ragu sejenak, namun kemudian mengambil sebuah contoh akta nikah siri kosong. Sarah dengan cepat melihat detailnya, mencoba menghafal format dan informasi yang biasanya tertera. Tanpa sepengetahuan petugas, ia diam-diam mengambil foto dari akta kosong itu. Malam itu, Sarah pulang dengan perasaan campur aduk antara kepuasan dan kepedihan. Ia memiliki bukti yang sangat kuat. Tidak hanya pengakuan Andi, foto-foto, dan percakapan. Kini ia memiliki konfirmasi langsung tentang pernikahan siri itu dari sumber yang sah. Ia bahkan bisa membayangkan bagaimana akta nikah siri Andi dan Riana itu terlihat. Jaring itu kini sudah sangat erat. Andi tidak bisa lagi mengelak. Panggung untuk klimaks pembalasan Sarah telah siap. Andi merasakan cengkeraman jaring itu semakin kuat. Karirnya terguncang, hubungannya dengan Riana diambang kehancuran, dan di rumah, Sarah tetap menjadi misteri yang tenang namun mematikan. Ia mencoba mencari tahu siapa dalang di balik semua masalahnya. Namun tak pernah sedikit pun curiga bahwa sang dalang adalah istrinya sendiri yang selama ini terlihat begitu pasrah. Sarah menikmati setiap gejolak kecemasan di wajah Andi, setiap pertanyaan bingung yang ia lontarkan. Momen ini telah ia nantikan. Panggung telah siap untuk pengungkapan kebenaran yang akan menghancurkan Andi sepenuhnya. Sarah telah memutuskan. Ia tidak akan menunggu lagi. Ia akan membuka borok Andi di depan semua orang yang penting dalam hidup Andi, keluarga besar mereka,
Terutama orang tua Andi yang sangat membanggakan putra sematawayang mereka, dan juga beberapa rekan bisnis penting Andi yang juga merupakan teman dekat keluarga. Sarah ingin Andi tidak hanya kehilangan karir dan selingkuhannya, tapi juga kehormatan dan harga dirinya. Peluang itu datang saat ulang tahun pernikahan orang tua Andi. Acara itu adalah acara keluarga besar yang biasanya dihadiri oleh kerabat dekat dan beberapa teman penting dari kedua belah pihak. Sarah yang biasanya membantu menyiapkan segala sesuatunya, kali ini hanya mengamati. Ia membiarkan Andi yang sibuk mengatur semuanya, karena ia tahu, sebentar lagi semua yang Andi banggakan akan hancur berantakan. Pada hari H, rumah orang tua Andi dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Andi tampak berusaha ceria, menyapa semua tamu, namun Sarah bisa melihat kegelisahan di matanya. Riana sendiri tidak tahu mengenai rencana Sarah ini. Ia masih bergulat dengan keraguan dan pertengkaran-pertengkaran dengan Andi, tanpa menyadari badai besar yang akan datang. Ketika acara puncak, yaitu pemotongan kue, tiba, semua tamu berkumpul. Orang tua Andi, dengan wajah berbinar, memotong kue pernikahan mereka. Kemudian, mereka meminta Andi dan Sarah untuk maju, memberikan ucapan singkat. Sarah menatap Andi, memberikan senyum palsu yang paling manis. Andi, merasa sedikit lega, mulai berbicara. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Om, Tante, dan semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu di hari bahagia ini. Andi memulai, suaranya mantap. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang luar biasa, dan istri yang pengertian seperti Sarah. Sarah mendengarkan dengan tenang. Hatinya mencelos setiap kali Andi menyebut namanya dengan kepalsuan itu. Ini adalah momen yang tepat. Saat Andi selesai berbicara, dan sebelum ia sempat menarik Sarah untuk memberinya pelukan, Sarah melangkah maju, mengambil mikrofon dari tangan Andi. Semua mata tertuju padanya. Terima kasih, Mas, atas kata-katanya. Ucap Sarah. Suaranya tenang namun ada nada tajam yang tak disadari Andi. Sebelum kita lanjutkan acara, saya ingin mengucapkan sesuatu yang mungkin akan sedikit mengejutkan bagi Bapak, Ibu, dan juga semua hadirin di sini. Wajah Andi mulai menunjukkan kebingungan. Orang tua Andi saling pandang, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak akan bertele-tele, Sarah melanjutkan. Matanya menatap lurus ke arah Andi. Sudah 10 tahun saya mendampingi Mas Andi sebagai istrinya. 10 tahun kami membangun keluarga, membesarkan Luna, putri sematawayang kami. Ia menjeda, menarik napas dalam-dalam. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanyalah sebuah ilusi yang sempurna. Suasana mendadak hening. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang tua Andi mencoba mendekat, namun Sarah memberikan isyarat untuk tetap diam. Selama 4 tahun terakhir, suami saya, Andi Pratama, telah membangun keluarga lain di belakang punggung saya. Sarah berucap, setiap kata mengalir dengan jelas dan tegas, menusuk ke sanubari Andi. Ia telah menikah siri dengan seorang wanita bernama Riana Kusuma, dan memiliki seorang putra bernama Arya. Ledakan terjadi. Beberapa tamu tersentak kaget. Orang tua Andi memucat. Ibu Andi langsung menutup mulutnya. Tak percaya. Andi sendiri berdiri mematung. Wajahnya benar-benar pucat pasi. Matanya membelalak tak percaya Sarah akan melakukan ini. Tidak, Sarah. Apa yang kamu lakukan? Bisik Andi, mencoba meraih mikrofon. Tapi Sarah menepis tangannya. Izinkan saya selesai, Mas. Semua orang berhak tahu kebenaran. Sarah kemudian mengeluarkan ponselnya. Saya tidak bicara tanpa bukti. Ini adalah beberapa foto dan percakapan Andi dengan Riana, yang menunjukkan hubungan mereka, bahkan foto-foto kebersamaan mereka dengan putra mereka. Ia menekan tombol di ponselnya, dan beberapa foto yang ia simpan di cloud kini terpampang di layar besar yang disediakan untuk presentasi. Foto-foto Andi, Riana, dan Arya yang terlihat bahagia. Beberapa percakapan mesra antara Andi dan Riana. Bukti transfer uang. Semua terpampang jelas di hadapan semua orang. Suara keributan mulai membesar. Para tamu saling berbisik. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang iba pada Sarah. Ibu Andi mulai terisak.
Ayah Andi menatap Andi dengan pandangan kecewa dan marah. Saya juga memiliki bukti legal dari biro jasa yang mengurus pernikahan siri mereka. Sarah melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Dan ini bukan sekadar gosip atau salah paham. Suami saya sendiri sudah mengakui semuanya kepada saya. Andi merasa dunianya runtuh. Wajahnya merah padam karena malu. Dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun, kini hancur berkeping-keping di hadapan mata semua orang yang ia hormati. Ia melihat tatapan jijik dan marah dari beberapa rekan bisnisnya. Bahkan teman-temannya sendiri pun menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Sarah, hentikan. Kamu sudah gila? Teriak Andi, mencoba merebut mikrofon lagi. Kali ini, ayah Andi melangkah maju, memegang bahu Andi dengan keras. Cukup, Andi. Biarkan Sarah bicara. Kamu sudah membuat malu keluarga. Sarah menatap Andi. Matanya penuh dengan campuran amarah dan kepuasan. Ini adalah harga yang harus kamu bayar, Mas, atas kebohongan dan pengkhianatanmu. Ucapnya, suaranya kini lebih personal dan tajam, ditujukan langsung pada Andi. Kamu menghancurkan hatiku, kamu merusak keluargaku, dan kamu mempermainkan kepercayaanku. Sekarang, semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Beberapa tamu mulai beranjak, tidak sanggup menyaksikan drama keluarga yang memalukan itu. Keluarga besar Andi mulai mengerumuni Andi, melontarkan pertanyaan dan celaan. Ibu Andi terus menangis dan menyalahkan Andi. Ayah Andi menatap Andi dengan pandangan kecewa yang tak terhingga. Andi berdiri di sana, seperti patung, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Ia hancur. Sarah menyerahkan mikrofon kepada ayah Andi, lalu berbalik. Ia berjalan melewati kerumunan orang, melewati tatapan-tatapan iba dan penasaran. Ia merasa lega, namun pada saat yang sama, ada kehampaan yang luar biasa. Balas dendamnya telah mencapai puncaknya. Ia telah menjatuhkan Andi dari singgasana kebanggaannya. Tapi, kehancuran itu juga meninggalkan luka pada dirinya sendiri. Luna, putrinya, kini akan hidup dengan kenyataan pahit ini. Sarah tahu, perjalanannya belum berakhir. Setelah badai ini, ia harus membersihkan puing-puing dan membangun kembali kehidupannya sendiri. Setelah pengungkapan mengejutkan itu, Sarah meninggalkan rumah orang tua Andi dengan langkah tegar, namun batinnya remuk redam. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga, bukan karena ketiadaan suara, melainkan karena suara-suara di kepalanya yang terus bergema, pecahan kaca kebahagiaan, gemuruh kekecewaan, dan lolongan rasa sakit. Ia telah meraih apa yang ia inginkan, Andi hancur. Reputasinya tercoreng di depan semua orang. Namun, kepuasan itu hanya sekejap, digantikan oleh kehampaan yang terasa dingin. Ia pulang ke rumah yang terasa begitu besar dan sunyi. Luna sudah tidur pulas, tidak menyadari badai yang baru saja menghantam keluarganya. Sarah masuk ke kamar tidur utama. Kamar yang dulunya adalah saksi bisu cinta dan kebahagiaan mereka, kini terasa seperti monumen pengkhianatan. Ia melihat barang-barang Andi, pakaiannya yang tergantung rapi, foto pernikahan mereka di nakas. Semua itu terasa menjijikkan. Malam itu, Sarah tidur di sofa ruang keluarga, tak sanggup lagi berada di kamar yang sama dengan bayangan Andi. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Balas dendam memang memberinya kelegaan sesaat, sebuah rasa keadilan yang ia dambakan. Tapi kini, ia harus menghadapi konsekuensinya. Keesokan harinya, berita tentang apa yang terjadi di pesta ulang tahun orang tua Andi menyebar dengan cepat. Telepon Sarah tak berhenti berdering. Teman-teman, kerabat, bahkan beberapa kenalan yang tidak terlalu dekat, menelepon untuk menyampaikan simpati, dukungan, atau sekadar rasa ingin tahu. Sarah menjawab seperlunya, berusaha terdengar kuat, meskipun hatinya masih berdarah. Maya datang menjenguknya. Ia memeluk Sarah erat. Aku tahu kamu kuat, Sar. Tapi kamu tidak harus menanggung ini sendirian, katanya tulus. Aku merasa kosong, Mei. Aku Sarah, suaranya pelan. Aku sudah menjatuhkannya. Tapi aku tidak merasa lebih baik. Hanyalah,
Itu wajar, Sar. Maya mengusap rambut sahabatnya. Kamu baru saja melalui trauma besar. Ini adalah proses. Kamu butuh waktu untuk sembuh. Andi sendiri tidak pulang ke rumah. Ia menelepon Sarah berkali-kali, meminta maaf, memohon, bahkan mengancam. Namun, Sarah tak lagi peduli. Ia memblokir nomor Andi. Ia tak ingin lagi mendengar suaranya. Beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar dari ayah Andi bahwa Andi sedang menenangkan diri di luar kota, dihantui rasa malu dan amarah atas semua yang terjadi. Fokus Sarah kini beralih sepenuhnya pada Luna. Putri kecilnya adalah alasan ia harus tetap kuat dan waras. Sarah tahu, perpisahan orang tua akan berdampak besar pada Luna. Ia harus menemukan cara terbaik untuk menjelaskan situasi ini kepada Luna, tanpa merusak masa kecilnya atau menanamkan kebencian. Sarah mulai mencari bantuan profesional. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang psikolog keluarga, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Luna. Sesi pertama dengan psikolog sangat membantu Sarah untuk mulai memproses emosinya. Psikolog itu menjelaskan bahwa rasa kosong setelah balas dendam adalah hal yang umum. Itu adalah bagian dari proses berduka atas kehilangan sebuah hubungan dan sebuah ilusi. Kini, tugas Anda adalah fokus pada penyembuhan diri dan putri Anda, kata psikolog. Anda telah melewati bagian tersulit. Sekarang saatnya membangun kembali. Psikolog itu juga menyarankan Sarah untuk mulai berbicara jujur dengan Luna, namun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, tanpa menyalahkan atau menjelek-jelekan Andi secara berlebihan. Fokus pada fakta bahwa ayah dan ibu akan hidup terpisah, namun kasih sayang mereka untuk Luna tidak akan pernah berkurang. Proses penyembuhan Sarah dimulai dari hal-hal kecil. Ia mulai membereskan barang-barang Andi dari rumah, menyimpannya di gudang. Memang sakit, tapi itu adalah bagian dari membersihkan sisa-sisa masa lalu yang menyakitkan. Ia mengubah tata letak kamar tidur mereka, mengganti cat dinding, membeli sprei baru. Ia ingin menciptakan ruang yang benar-benar baru, bebas dari kenangan pahit. Ia juga kembali fokus pada pekerjaannya sebagai desainer interior. Menggambar, merancang, bertemu klien. Semua itu membantunya mengalihkan pikiran dari rasa sakit. Ia menyadari bahwa ia memiliki bakat dan kemandirian yang selama ini mungkin sedikit ia abaikan karena terlalu fokus pada perannya sebagai istri. Bersama Luna, Sarah menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas. Mereka pergi ke taman, mengunjungi museum, membaca buku bersama. Sarah berusaha keras untuk menjaga rutinitas Luna, memastikan bahwa hidup putri kecilnya tidak terganggu terlalu parah oleh kehancuran rumah tangga mereka. Luna memang merasakan ada yang berbeda. Ayah mereka tidak ada di rumah. Namun Sarah berusaha keras menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Puncak bab ini adalah ketika Sarah menyadari bahwa balas dendam mungkin memberinya kepuasan sesaat. Tetapi kebahagiaan sejati ada pada dirinya sendiri dan putrinya. Ia melihat Luna tersenyum, melihat tawa polosnya, dan Sarah tahu bahwa itulah yang terpenting. Kebahagiaan bukan tentang menjatuhkan orang lain, melainkan tentang bangkit dan membangun kembali diri sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan, namun kini saatnya untuk memaafkan, bukan Andi, tapi dirinya sendiri, dan memulai perjalanan menuju kedamaian. Suatu sore, saat Sarah dan Luna sedang membuat kue bersama di dapur, Luna bertanya, "Mama, ayah kapan pulang?" Sarah menarik napas dalam, memeluk Luna erat. "Luna sayang, ayah dan mama akan tinggal di rumah yang berbeda sekarang. Tapi ayah akan selalu jadi ayah Luna, dan mama akan selalu ada untuk Luna. Kita akan tetap jadi keluarga, oke?" Luna menatapnya dengan mata polos, sedikit bingung, namun mengangguk. "Jadi ayah tidak akan tinggal di sini lagi?" Sarah mengusap pipi Luna. "Iya, sayang. Tapi ayah akan tetap main ke sini. Atau Luna yang main ke rumah ayah nanti. Mama janji." Meskipun berat, Sarah merasa lega telah mengatakannya. Ini adalah langkah pertama menuju proses menerima dan menyembuhkan. Ia tidak lagi ingin memendam kepedihan ini sendirian. Ia akan menghadapi kenyataan, dengan kepala tegak, demi dirinya dan demi Luna. Puing-puing kehancuran memang ada,
Tapi di atasnya, Sarah mulai melihat tunas-tunas harapan yang baru. 6 bulan berlalu sejak Sarah mengungkapkan kebenaran pahit itu. Rumah yang dulunya penuh dengan bayang-bayang kebohongan kini terasa lebih lapang, lebih terang. Puing-puing kehancuran memang masih ada, namun Sarah telah membersihkannya dengan tekad kuat, membuka ruang untuk hal-hal baru. Proses perceraiannya dengan Andi berjalan lambat dan penuh drama, seperti yang ia perkirakan. Namun Sarah menghadapinya dengan kepala tegak, didampingi pengacara dan dukungan penuh dari Maya dan keluarganya. Andi mencoba melawan di awal, menolak mengakui pernikahan sirinya di mata hukum, namun bukti-bukti yang dikumpulkan Sarah sangat kuat, tak terbantahkan. Foto-foto, pengakuan dari Biro Jasa Pernikahan, dan bahkan pengakuan lisan Andi sendiri yang direkam secara diam-diam oleh Sarah, semuanya memberatkan posisinya. Pada akhirnya, Andi tidak punya pilihan selain menyetujui perceraian, meskipun ia mencoba mempertahankan hak asuh Luna. "Aku tidak akan pernah melepaskan Luna, Mas," tegas Sarah dalam salah satu mediasi. "Dia adalah duniaku. Kamu sudah cukup merusak hidup kami, dan aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya lagi." Dengan bantuan pengacaranya, Sarah berhasil mendapatkan hak asuh penuh atas Luna, dengan Andi mendapatkan hak kunjungan yang teratur. Ini adalah kemenangan penting bagi Sarah, sebuah penegasan bahwa ia bisa melindungi putrinya dari badai yang telah diciptakan Andi. Setelah semua drama perceraian selesai, Sarah merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia resmi menjadi wanita lajang, seorang single mother, namun ia tidak lagi merasa hancur. Justru, ia merasa bebas dan berdaya, kebebasan dari kebohongan, dan kekuatan untuk menghadapi hidup sendirian. Sarah mulai membangun kembali hidupnya dari nol. Ia memperluas jaringan bisnisnya sebagai desainer interior. Dengan energi dan fokus yang baru, proyek-proyek mulai berdatangan. Ia menyadari bahwa selama ini, sebagian dari dirinya terlalu bergantung pada Andi. Kini, ia harus berdiri sendiri, dan ia menemukan bahwa ia mampu. Ia mengambil beberapa kursus branding dan marketing untuk bisnisnya, ingin mengembangkan diri lebih jauh. Hasilnya memuaskan. Klien-klien barunya datang, dan namanya mulai dikenal sebagai desainer interior yang inovatif dan terpercaya. Luna menjadi pusat dunianya. Sarah memastikan Luna tidak merasakan kekurangan kasih sayang atau perhatian. Mereka sering melakukan kegiatan bersama, pergi berlibur ke tempat-tempat baru, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah dengan membaca dan bermain. Sarah berbicara secara terbuka dengan Luna tentang perpisahan mereka, menjelaskan bahwa meskipun ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama, cinta mereka untuk Luna tidak akan pernah berubah. Perlahan, Luna mulai memahami dan menerima situasi itu. Suatu sore, saat Sarah dan Luna sedang piknik di taman, Luna bertanya, "Mama, kenapa ayah tidak tinggal di rumah lagi?" Sarah tersenyum lembut. "Luna sayang, ayah dan mama punya masalah yang tidak bisa diselesaikan bersama. Kadang, orang dewasa memang harus memilih jalan yang berbeda agar bisa bahagia. Tapi ayah tetap sayang sama Luna, dan mama juga sangat sayang sama Luna." Luna memeluk Sarah erat. "Aku juga sayang mama dan ayah." Melihat Luna baik-baik saja dan tumbuh ceria, hati Sarah terasa hangat. Itu adalah bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Transformasi Sarah tidak hanya terjadi secara eksternal, tetapi juga internal. Ia menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Pengalaman pahit ini telah mengukir pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan, dan pengkhianatan tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Namun, ia juga belajar bahwa balas dendam bukanlah tujuan akhir dari kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari penerimaan diri, kemampuan untuk memaafkan, bukan pengkhianatnya, melainkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi, dan kemauan untuk melangkah maju. Andi sendiri, setelah perceraian, hidup dalam keterpurukan. Reputasinya di kantor rusak parah. Ia kehilangan banyak klien dan kepercayaan dari rekan-rekannya. Hubungannya dengan Riana pun tak lagi baik. Riana, yang kini merasakan kesulitan ekonomi karena Andi tidak lagi memberikan nafkah sebesar dulu, sering bertengkar dengannya. Anak mereka, Arya,
menjadi korban dari situasi yang rumit ini. Sarah mendengar kabar itu sesekali dari Maya atau teman-teman lain. Namun ia tidak lagi merasakan kepuasan. Yang ada hanyalah rasa iba yang samar, dan penegasan bahwa ia telah mengambil langkah yang benar untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Sarah tak sengaja bertemu dengan Andi di sebuah pusat perbelanjaan. Andi terlihat kurus, matanya cekung, dan senyumnya hilang. Ia mencoba menyapa Sarah, namun Sarah hanya mengangguk sopan dan berlalu begitu saja, menarik tangan Luna yang ada di sampingnya. Tidak ada amarah, tidak ada kepuasan. Hanya sebuah pengakuan bahwa orang ini dulunya adalah bagian dari hidupnya. Kini tidak lagi. Sarah tidak mencari cinta baru. Ia fokus pada dirinya sendiri dan Luna. Ia mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang ia cintai. Mendesain, membaca, berolahraga, dan menghabiskan waktu bersama Luna. Ia juga mulai bergabung dengan komunitas wanita mandiri, berbagi cerita dan inspirasi. Ia menemukan kekuatan dalam solidaritas dan persahabatan baru. Matahari terbenam di ufuk barat, memancarkan warna jingga keemasan di langit. Sarah duduk di teras rumahnya, menyeruput teh hangat, sambil melihat Luna bermain di taman. Wajahnya tenang, ada senyum tulus yang terpancar. Ia telah melewati badai terhebat dalam hidupnya. Ia telah membalas perbuatan suaminya, tidak hanya dengan menjatuhkannya, tetapi yang terpenting, dengan bangkit dan membangun kembali hidupnya sendiri, jauh lebih kuat dan lebih bermakna. Ini adalah lembaran baru bagi Sarah. Lembaran yang tidak lagi diwarnai kebohongan atau pengkhianatan. Lembaran yang penuh dengan potensi, harapan, dan kebahagiaan yang sejati, yang ia ciptakan sendiri. Kisahnya berakhir bukan dengan dendam yang terus membara, melainkan dengan kedamaian batin dan masa depan yang cerah, dibangun di atas fondasi kemandirian dan cinta untuk putrinya.